Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Mas Agung. Baik, karena semalam kita sudah ketemu juga. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen. Dan kayaknya sudah ada beberapa yang kenal sama saya. Tapi kalau misalnya nggak kenal ya boleh kenalan lagi kan? Oh iya, jadi saya kenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan nama saya Suryana, bisa dipanggil Mbak Suryana, bisa dipanggil Ibu. Status? Untuk status saya sudah menikah. Jadi saya sudah punya suami. Kalau yang penasaran suami saya siapa, tanya Pak Tumanan. Pak Tumanan kenal. Aku kenal juga, Pak. Yang di belakang dengar aja kan Pak suara saya ya? Oke, mantap. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di tempat ini. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah karena masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa beraktivitas dengan baik, kemudian masih banyak hal-hal yang patut sekali kita syukuri seperti itu. Terima kasih juga kepada peserta-peserta yang sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan tenaga dan pikiran serta mungkin biaya ya yang seperti naik kapal yang tidak bisa kami bayarkan seperti itu. Itu salah satu apresiasi lah ibaratnya kepada bapak-bapak karena sudah mau meluangkan waktunya yang sangat padat, pasti di kebun banyak kerjaan tapi mau datang ke sini. Ya mungkin datang ke sini cuma mau melihat saya aja kali ya. Kalau setahun yang lalu saya belum nikah, aduh, saya gombalin habis-habisan bapaknya di sini. Tapi karena saya sudah nikah, saya harus sadar kalau harus kita punya suami. Gitu. Tapi kayaknya suami saya nggak datang, jadi pura-pura jomblo aja lah ya. Ya kan Pak Kades? Oke Pak, jangan lupa juga Pak, kita ucapkan terima kasih kepada panitia. Saya juga selaku panitia dan Dinas Pertanian Provinsi sudah ibaratnya mengalokasikan anggaran lah untuk kegiatan BIMTEK ini. Nah, untuk pesertanya juga ada pembuatan pupuk organik ini. Jadi seperti yang kita ketahui Pak, jadi walaupun sebenarnya saya sebagai penyuluh baru 2 tahun, cuman karena suami saya sudah cukup lama jadi PPL, jadi saya sedikit ke lapangan. Jadi kadang keluhan petani itu, aduh Pak Im, susahnya pupuk subsidi ini bilangnya seperti itu. Susahnya kadang kami dapat kartu tani, tapi pupuknya tidak bisa ditebus. Pas datang ke pengecer, maaf Pak, ini tidak bisa ditebus karena kuotanya tidak ada. Nah, kadang kita sudah tahu nih pupuk kimia itu mahal, susah kita dapatkan, tapi tetap aja kita tunggu juga di depan kios itu sampai kita dapat. Padahal memang kuotanya tidak ada, kuotanya berkurang dari pusat sana. Jadi kita dari provinsi, dari dinas pertanian itu bagaimana caranya supaya petani itu tidak terlalu berkegantungan dengan pupuk kimia tadi Pak. Makanya teman-teman dari dinas pertanian provinsi ngasih kegiatan pembuatan pupuk organik. Jadi kalau bisa lambat laun kita mulai beralih lah. Kalau memang belum 100% kita beralih ke organik ya tidak masalah. Kalau bisa kita pakai 70-30 atau bahkan 50-50 atau alhamdulillah lagi kalau misalnya kita bisa pakai 100% organik. Nah apalagi ada info tahun depan nih, saya dengar-dengar dari teman-teman PSP kalau pupuk subsidi akan dihilangkan, dihapus di tahun depan seperti itu. Nah jadi kita mau tidak mau nih Pak harus berpikir bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu tergantung gitu kan dengan pupuk kimia. Menangis lah kita kalau misalnya tidak dapat pupuk subsidi. Untung-untung kita bisa beli mampu yang pupuk kimia yang ibaratnya non subsidi kan, cuman harganya sekarang kan lumayan. Berapa sekarang harganya Pak? Yang 600. Belum lagi yang apa? NPK Pelani yang non subsidi. Ya, 1 jutaan. Itu pun kadang petani mikir-mikir keras untuk beli karena kadang kosnya enggak menutupi. Seperti itu. Jadi kalau bisa ya kita manfaatkan lah bahan-bahan yang memang ada di sekitar kita. Nah,
Maka dari itu saya bilang tadi kenapa perlu kita penggunaan bahan organik untuk pencegahan dampak mitigasi tadi. Apa pencegahan dari El Nino tadi. Jadi sekarang Pak, kita sekarang ini sedang berada di fase perubahan iklim yang sangat cepat. Jadi El Nino ini datangnya ibaratnya tidak bisa kita prediksi nih. Sudah diprediksi BMKG 2 tahun lagi akan datang. Ternyata dia datangnya lebih cepat. Datangnya di tahun ini. Kekeringan tuh semakin ibaratnya cepat lah datangnya kan. Nggak bisa kita tahu-tahu hujan nggak tentu. Yang biasanya hujan itu di bulan Oktober September sudah ini ternyata mundur seperti itu. Jadi salah satu dampak mitigasi yang bisa kita lakukan untuk pencegahan El Nino salah satunya tadi dengan penggunaan pupuk-pupuk yang ibaratnya aman untuk lingkungan, ramah untuk lingkungan. Semangat ya Bapak ya? Semangat. Kayaknya nih kurang semangat nih. Sudah sarapan kan? Sudah. Ya dulu kali kita ya. Ya boleh. Kalau saya bilang semangat pagi jawabannya. Semangat, tidak akan Oke. sabar. Ayo semangat pagi. Semangat pagi. Mantap. Bisa nanti boleh dampingi Siapa? Tidak akan tumpunya. Nah, oke, baik Pak sambil dicek-cek juga tuh gula sorghumnya Ibu Yudit takut hangus. Oke ada ya. Nah, Bapak bisa nangis. jadi Pak saya perkenalan dulu untuk bahan-bahannya. Karena seperti yang tadi Mas Agung bilang kita akan pembuatan NPK organik. Jadi bahan-bahan yang kami siapkan di sini bisa dikatakan bahwa memang mengandung unsur N, P, dan K yang sangat bisa untuk digunakan untuk tanaman. Nah, di depan ini ada pisang. Kalau bisa saran saya jangan gunakan pisang yang cantik-cantik. Ya, kalau bisa pakai pisang jangan juga yang busuk-busuk yang ada ulat-ulatnya, tapi yang sedang-sedang lah. Ibaratnya kayak sudah kayak gini kan. Kalau di rumah sudah enggak mau laku makannya kan, sudah enggak berselera lah gitu. Kayak gini. Terus ada gula merah. Kalau bisa gula merahnya sudah ya dicairkan. Kalau misalnya belum dicairkan juga nggak apa-apa. Cuma ini biar cepat aja prakteknya kita, jadi kita pakai gula merah yang sudah dicairkan. Terus kita pakai PM4 Pak. Terus kita pakai garam juga. Garam grosok. Kalau bisa kita pakai garam grosok. Waktu mana ini ketawa-ketawa dia lihat saya, karena dia sudah dapat materi jadi segera ditarakan. Jadi nanti saya ngajarin teman lah ya, ajarin teman-teman ya Pak ya. Ya. Kemudian ada bahan lain juga, batang pisang, kemudian bonggol pisang, kemudian jantung pisang, kemudian hati pisang dada. Itu hati saya. Dada ya, jadi jantung, bonggol dan apa tadi? Batangnya. Oke, buahnya juga bisa, jantung pisang tadi juga bisa. Terus ada bahan lain, nanas. Nanasnya ada di sana, sudah saya bawakan 1 karung. Jadi kalau bisa kita pakai buah nanas juga sama dengan yang buah pisang. Jangan pakai yang bagus-bagus, yang mulus-mulus. Jangan pakai yang mau dijual ke pasar. Tapi pakai yang tidak laku, pakai yang sudah agak mengkerut-mengkerut atau sudah yang agak-agak tidak layak lah untuk dijual. Nah ini Mas Regi sudah bawa batang pisang sama bonggolnya. Terus ada bahan lain juga, kacang hijau. Jadi seperti yang kita ketahui, kacang hijau ini kan mengandung unsur nitrogen yang sangat baik ya Pak. Nah, panitia juga sudah siapkan kacang hijau, sudah direndam juga, jadi siap dipakai. Nanti kita sama-sama praktek pembuatannya. Jadi kita bagi dalam 10 kelompok. Nanti karena di sana ada 50 orang peserta, dibagi 55. Nanti 10 orang kelompok itu praktek cara pembuatannya. Nanti panitia menilai kira-kira mana yang paling benar stepnya. Nanti akan dapat hadiah door prize. Ya Mas Agung ya. Diain aja Mas Agung walaupun belum ada. Oke? Jangan bohong petani, Bu. Tenang Pak, ada siap. Yang terbaik nanti dapat amplop. Dapat amplop. Waktu amplop jelas itu. Ada. Jangan khawatir, nanti ada isinya. Ya. Nanti jadi masing-masing harus semangat. Saya kasih amplopnya kalau mau pulang. Ya. Semangat ya. Oke. Ini satu kenapa sendirian? Jangan kasih amplop dan taplok. Oke, lanjut Dr. Nah lanjut. Kemudian saya jelaskan dulu secara singkat step-stepnya.
Saya tidak bisa peragakan di sini. Pokoknya saya jelaskan dulu, nanti saya sambil saya pantau kira-kira mana yang stepnya yang benar gitu kan. Nah, tahapan yang pertama nih Bapak, karena materi sudah saya kasih jadi ada bocoran. Bapak bisa lihat nanti di fotokopian materinya. Tahapan yang pertama yaitu kita larutkan dulu gula merahnya, kemudian kita aktifkan E4-nya. Jadi kadang ada petani yang tanya, Bu Suryana kenapa harus gula merahnya dulu dilarutkan kemudian dicampur dengan E4? Kalau misalnya kita larutkannya dadakan, ibaratnya kita campur gula merah dengan E4-nya dadakan, takutnya si bakterinya itu belum bangun, Tidur. belum berdiri, belum bangun ya Pak, belum berdiri. Jadi harus dibangunkan dulu, harus diaktifkan dulu supaya dia bisa hidup seperti itu. Karena kan bakteri mikroorganisme yang E4 ini kan masih ibaratnya belum aktif, masih tidur panjang. Jadi harus kita aktifkan dulu dengan gula merah tadi. Bisa nggak Bu Suryana, misalnya pakai gula merah? Boleh. Tapi kalau bisa disarankan jangan. Karena kalau misalnya kita pakai gula putih, itu kan ada campuran pemutihnya. Jadi ditakutkan nanti bahan mikroorganismenya bisa mati. Kalau kita pakai gula merah yang alami saja. Tahapan pertama sudah, aktifkan dulu E4-nya dengan mencampurkan E4 dan gula merah. Kedua, potong-potong bahan-bahannya seperti nanas, kemudian cincang-cincang nanasnya, terus batang-batang pisang, bonggol pisang, dan jantung pisang. Kemudian masukkan ke dalam ember yang sudah disiapkan nanti panitia. Semua bahan dimasukkan, ditambahkan dengan air 1/4 atau 1/3. Kemudian kita tambahkan garam. Kemudian kita masukkan potongan-potongan pisang tadi. Kemudian kita masukkan kacang hijau yang sudah kita rendam atau kita blender tadi. Kemudian kita campurkan dengan larutan E4 dan gula merah yang sudah kita aktifkan tadi. Oke? Siap? Jadi kita langsung praktek nih ya. Siap ya? Kalau misalnya kita prakteknya lebih cepat, pulangnya lebih cepat. Terima vlognya lebih cepat. Terima kasih atas kunjungan saudaraku sekalian. Semoga usaha kita semua lancar, amin.